Halo, Fondasi Keuangan Sehat adalah satu gerakan sehat keuangan yang kami ambil temanya saat ini. Ya, kami ingin membangun fondasi keuangan terlebih dahulu. Dengan fondasi keuangan yang sehat dan kuat, kita akan mampu membangun keuangan keluarga kita dengan lebih baik. Halo, perkenalkan nama saya Yeni Herawati. Dulu saya bekerja 20 tahun sebagai pegawai negeri di Departemen Keuangan. Saya mengurus keuangan negara. Nah, sekarang saya mendedikasikan diri saya mengurus keuangan keluarga. Ya, saya sebagai financial educator ingin berbagi kepada teman-teman untuk peduli dengan keuangan keluarga sendiri. Ya, dalam gerakan sehat keuangan ini, kami mengajak teman-teman untuk belajar memahami dan menyehatkan keuangan keluarga. Yuk, belajar bersama kami dan peduli sehat keuangan. Terima kasih. 3 tahun yang lalu adalah momen yang berharga, di mana saya terpaksa harus belajar soal uang. Nah, bertemulah kami dengan teman-teman yang memiliki kerinduan yang sama, sehingga kami membentuk komunitas IFEC, Indonesia Financial Educator Community. Dalam komunitas itu kami memiliki misi yang sama untuk belajar bersama-sama menjadi teman agar semakin tahu, mau, dan mampu mengelola keuangannya dengan bijak agar sejahtera. Ya, mari bergabung dalam komunitas IFEC. Kami ada WA-nya, ada Instagram-nya, teman-teman dapat mengikutinya. Mengapa sehat keuangan menjadi momen awal untuk kami memulai gerakan ini? Karena kami meyakini di mana badan sehat, kita akan mampu beraktivitas, bekerja, dan mencapai impian kita. Begitu juga dengan keuangan yang sehat, kita akan dapat mengelolanya dengan baik, ya, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan keuangan dengan baik, sehingga mampu sejahtera. Semuanya itu diawali dari sehat dulu. Sebelum sehat, kita perlu menyehatkan. Kalau ada keuangan yang minus, kita perlu sehatkan. Kalau ada keuangan yang berhutang, kita perlu sehatkan. Kalau ada keuangan yang tidak rapi, kita perlu rapikan. Ya, semuanya diawali dari sehat keuangan. Ada satu pertanyaan yang menarik. Mengapa kita perlu memiliki fondasi keuangan yang sehat? Ya, karena kita perlu menyadari uang yang kita miliki itu terbatas. Kemampuan kita untuk menghasilkan uang juga terbatas. Usia kita bekerja terbatas. Ada saatnya nanti akan pensiun. Ya, kemampuan kita untuk keterampilan kita untuk menghasilkan penghasilan itu juga terbatas. Sedangkan kita perlu menyadari bahwa pengeluaran kita, kebutuhan kita, apalagi keinginan kita tidak terbatas. Masalah-masalah hidup kita banyak sekali. Bahkan dapat terjadi risiko hidup, dapat terjadi kapan saja, semua berakibat kepada keuangan. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menyeimbangkan kedua-duanya. Dari kemampuan yang terbatas dan juga kebutuhan yang tak terbatas. Sehingga kita perlu mengelolanya dengan baik. Agar keuangan yang kita miliki dapat kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Dalam soal keuangan, kita manusia yang memiliki tanggung jawab yang besar, karena manusia adalah pemimpin. Tugas pemimpin adalah mengambil keputusan, dan kita ditunjuk sebagai bendahara kehidupan yang baik. Perlu mampu untuk mengelola apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Ya, jadi kita perlu untuk belajar bagaimana mengelolanya agar apa yang dipercayakan kepada kita dapat menjadi berkat yang lebih baik lagi. Seorang perencana keuangan pernah memprediksikan bahwa rata-rata kehidupan manusia itu terdiri dari 14.000 hari, ya, sekitar 80 tahun. Nah, itu dibagi menjadi 4 fase.
Fase yang pertama, 20 tahun yang pertama adalah fase di mana dia anak-anak, belajar dan lulus sekolah sampai usia 20 tahun. Fase yang kedua adalah usia 20 sampai 40 tahun. Itu adalah masa produktif dia yang pertama. Fase yang ketiga adalah fase masa produktif yang kedua, usia 40 sampai 60 dan akan memasuki masa pensiun fase yang keempat. Usia 60 dan sampai usia 80 itu adalah masa yang tidak produktif yang kedua. Dalam setiap masa itu kita memiliki prioritas sendiri-sendiri ya. Terutama kita mau melihat bahwa kita ternyata hanya memiliki masa produktif 40 tahun, yaitu usia 20 sampai usia 60 tahun. Pertanyaannya, kita sudah berada di fase mana? Dan apa yang sudah kita lakukan dalam fase yang kemarin? Ya, dalam fase yang pertama biasanya orang akan memiliki pekerjaan, akan mulai membangun keluarganya, memiliki istri, dan mulai memiliki anak-anak yang lucu-lucu. Ya, akan mulai dapat menabung sedikit demi sedikit sehingga memiliki rumah yang pertama, aset yang pertama. Nah, fase yang ketiga adalah biasanya orang mulai bagus karirnya sehingga mulai dapat menabung lebih banyak lagi sehingga dapat mulai menggandakan asetnya, dapat mulai menabung lebih banyak lagi. Nah, teman-teman perlu memastikan Anda berada di fase mana saat ini. Nah, teman-teman perlu mengetahui, memastikan kita hari ini ada di fase berapa. Berapa lama lagi waktu yang kita miliki. Apa yang menjadi prioritas kita saat ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan. Masa produktif yang kita miliki sekitar 40 tahun. Itu adalah masa yang panjang ya. Karena segala hal dapat kita wujudkan dalam masa produktif itu. Harapannya kita akan mampu menggunakan masa itu dengan baik. Tetapi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita rasakan yang menjadi pergumulan masyarakat. Apakah kita akan mampu menggunakan masa produktif itu dengan sukses dan lancar? Ya, pertanyaan yang pertama, apakah saya akan mampu bekerja dengan sehat sampai usia 60 tahun? Bagaimana jika tidak mampu sehat? Bagaimana saya akan membiayai biaya kesehatan saya? Bagaimana imbasnya kepada keluarga saya? Ya, kita tahu sendiri bahwa biaya kesehatan saat ini sangat mahal. Bagaimana saya akan mengantisipasi hal ini? Yang kedua, pertanyaannya, apakah saya akan mampu untuk bekerja sampai usia 60 tahun dan diberi sehat panjang umur? Bagaimana kalau saya tidak mampu panjang umur? Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Nah, kekhawatiran ini juga perlu dipertimbangkan karena kita tidak tahu usia sampai berapa akan diberikan. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana saya akan mempersiapkan masa pensiun saya. Harapannya sampai usia 60 itu tabungan pensiun saya sudah jadi. Bagaimana cara saya mengelola keuangan saya agar dalam masa produktif itu tabungan pensiun saya sudah siap sehingga saya dapat memasuki masa pensiun dengan lebih nyaman. Kekhawatirannya bagaimana jika saya tidak mampu untuk mempersiapkannya dengan baik. Bagaimana dengan pensiun saya? Yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana saya dapat menghantarkan anak-anak saya untuk memiliki pendidikan terbaik dan mempersiapkan mereka memiliki masa depan yang baik. Bagaimana saya dapat mempersiapkannya? Bagaimana jika tidak dapat? Apa yang akan terjadi dengan keluarga saya? Nah, hal-hal ini, 4 pertanyaan ini menjadi suatu pertanyaan yang besar yang perlu kita antisipasi ya untuk kita persiapkan lebih baik ke depan. Nah, dari hal ini kita menyadari pentingnya masa produktif itu ya, teman-teman. Ada banyak rencana yang ingin diwujudkan
Ada banyak orang yang hidupnya bergantung pada kita. Apakah Anda menyadari hal ini? Ternyata perjalanan panjang ini tidak selalu mulus. Ada banyak goncangan, ada banyak kerikil, dan juga hambatan dalam masa produktif itu. Ya, kita berharap semuanya dapat lancar, tapi kenyataan hidup berbicara lain. Ada kesalahan-kesalahan yang dapat kita lakukan dalam mengelola uang. Ada perubahan-perubahan pekerjaan maupun usaha. Mungkin kita dapat tertipu bahkan menjadi bangkrut. Dapat mengalami kecelakaan atau bencana alam, mungkin kebanjiran atau gempa bumi. Segala hal dapat terjadi dan semua itu berimbas kepada keuangan kita. Apakah Anda sudah mengantisipasi hal ini? Hari ini kita sehat, tapi ternyata ada kuman-kuman COVID dan segala sakit kritis yang berat dapat menyerang kapan saja. Bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan atau cacat. Bagaimana bila hal ini terjadi pada seorang pencari nafkah? Bagaimana bila pencari nafkah diberikan umur tidak panjang, tidak mampu menyelesaikan sampai 60 tahun? Bagaimana keluarganya akan dapat bertahan dan mengantisipasi hal ini? Ini adalah contoh-contoh kehidupan, realita kehidupan yang dapat terjadi ya teman-teman. Dan kita bukan untuk menjadi takut, tapi kita perlu menyadarinya dan mengantisipasinya. Setuju ya teman-teman? Oleh sebab itulah kita perlu membangun suatu fondasi keuangan yang kuat, karena kita tidak tahu kehidupan ini ada badai, ada krisis, ada perubahan yang dapat terjadi kapan saja. Nah, ini adalah sesi pertama di mana kami ingin berbagi pentingnya membangun fondasi piramida keuangan. Yang pertama, kita perlu membangun menyehatkan arus kasnya dulu. Setelah itu perlu memiliki dana darurat dan perlu membangun manajemen risiko. Setelah fondasi ini sehat, kita dapat membangun rencana-rencana keuangan yang lain untuk dana pendidikan, dana pensiun, dan dana-dana yang lain. Dan juga memikirkan untuk warisan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu sesi sharing saya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih.